Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur tentu saja kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti memelihara, memberikan rezeki, mengawasi dan mengamati kita tanpa henti. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, Nabi kita, Habibana Muhammad Rasulullah SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga sampai kepada kita sekalian sebagai pengikutnya sampai di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk memahami beberapa ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Kita khususkan saja bagaimana alam semesta ini terbentuk, atau bagaimana cara Allah menjadikan alam semesta ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Dan apakah orang-orang kafir atau orang-orang ingkar itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulunya ratkon. Ratkon itu solid. Jadi langit dan bumi itu dulunya solid, menjadi satu atau satu kesatuan. Namun kita tidak bisa memperkirakan kesatuan itu sebesar apa. Tidak bisa membayangkan, unlimited, tidak bisa memperkirakan, atau tidak bisa diperkirakan. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa dulu langit dan bumi itu satu, solid. Kalau kita ibaratkan besi, ya besi sebuah kesatuan solid. Fafataqnahuma. Kemudian Allah memisahkannya. Lalu seperti apa setelah dipisahkan? Setelah keduanya dipisahkan, berterbanganlah atau terlontarlah material-material. Ketika terlontar, mereka dalam ilmu fisika, semua benda yang terlontar itu akan berputar. Ada asap berputar. Ada air berputar. Ada yang masih bentuknya seperti agar atau jeli berputar. Dan bebatuan berputar. Ledakan itu atau perpisahan itu apa yang mungkin kita kenal dengan nama Big Bang atau ledakan yang maha dahsyat, menimbulkan lontaran yang sangat dahsyat. Kemudian setiap partikel, setiap benda makin menjauh, ya, jaraknya menjauh. Kemudian diperkirakan terbentuklah galaksi-galaksi, bintang-bintang. Di dalamnya ada bintang-bintang. Kemudian bintang-bintang
membentuk tata surya sendiri-sendiri, ya, seperti matahari membentuk tata suryanya, terjadilah planet-planet dan lain-lain. Di dalam selama terjadinya proses pemisahan itu, lalu Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup terbuat dari air. Jadi dari awal Allah sudah menyatakan betapa dahsyatnya fungsi air. Ternyata semua sesuatu yang hidup di alam semesta ini, sesuatu yang hidup di alam semesta ini, ya, dijadikan dari air. Di mana air itu posisinya berada? Jadi air itu posisinya berada, kita barangkali mengenal nama komet, ya, komet. Jadi setelah terpisah itu ada yang berterbangan, ada komet dan segala macam. Komet itu membawa miliaran kubik air. Dan komet itu tidak satu atau dua, ribuan. Sekarang masih berterbangan. Komet di angkasa raya membawa miliaran kubik air. Betapa dahsyatnya ciptaan Allah itu. Selain air yang ada di bumi kita ini, ternyata komet-komet di ruang angkasa sana masih berterbangan banyak. Mencari mangsa, mencari tempat yang cocok untuk dia tempat tinggal. Ledakan ini pada banyak yang mengamati air-air ini, bahkan mulai sejak tahun 1900-an banyak yang mengamati. Di antaranya Claude Lemaître, seseorang kebangsaan Prancis, tahun 1920 dia mengajukan teori namanya Big Bang. Nah, kita tidak tahu apakah Claude Lemaître ini membaca Al-Quran, ya, atau dia memang hasil penelitian murni. Ya, kita anggap saja bahwa dia seorang ilmuwan yang memang meneliti, ya, dengan seksama bagaimana alam semesta terjadi. Oke, selesai. Kemudian setelah itu bumi berguncang. Ketika bumi diciptakan oleh Allah, terjadilah bumi gitu ya. Bumi itu berguncang kesana sini. Selain berguncang, komet pun membombardir bumi. Komet itu berdatangan ke bumi banyak sekali, ya, membawa miliaran kubik air. Itulah air yang berasal, yang diduga ada di bumi kita. Kemudian gunung terus bergoncang. Lalu goncangannya terus menerus. Kemudian Allah menancapkannya gunung. Dalam surat Al-Anbiya ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami jadikan di bumi gunung-gunung yang kukuh, supaya ia mengukuhkannya. Ya. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan, supaya mereka mendapat petunjuk. Ya. Jadi ketika bumi itu selesai, ya, berguncang, lalu Allah menancapkan gunung agar tidak lagi berguncang, karena guncangan itu menimbulkan gempa yang besar. Setelah gunung itu ditancapkan di bumi, barulah bumi diam, tidak berguncang lagi. Meskipun ada guncangan-guncangan kecil, tapi guncangan besarnya tidak muncul lagi. Ketika itu malaikat bertanya, luar biasa kata malaikat, subhanallah. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, dahsyat sekali itu gunung. Apa ada yang lebih dahsyat dari gunung? Ada, kata Allah. Apa ya Allah? Dia adalah besi. Besi itu lebih dahsyat dari gunung.
Lalu malaikat bertanya lagi, apa ada yang lebih dahsyat dari besi? Ada, kata Allah. Dia adalah api. Lalu malaikat bertanya lagi, ada yang lebih dahsyat dari api, ya Allah? Ada. Dia adalah air. Ya, tentu saja malaikat terus bertasbih dan bertanya lagi, ya Allah, ada yang lebih dahsyat dari air? Lalu Allah berkata, ada. Apa ya Allah? Dia adalah udara. Lalu malaikat bertanya sekali lagi, masih penasaran, ya Allah, ada yang lebih dahsyat dari udara? Ada, kata Allah. Apa ya Allah? Yaitu amal anak Adam yang dikerjakan dengan tangan kanannya, tetapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itulah amal anak Adam yang sangat dahsyat. Yaitu artinya kita merahasiakan amal kita, merahasiakan kebaikan kita. Kemudian tidak berapa lama lalu Allah menjadikannya menutup langit itu, menutup bumi itu dengan langit, dengan firman-Nya, wajalana sama saqfan mahfuzo. Wajalana sama saqfan mahfuzo. Kemudian Allah memberikan bumi, karena bumi itu tentu saja karena kena sinar matahari, lalu kalau tidak dilindungi, matahari memancarkan ultraviolet terhadap bumi yang akan memungkinkan tidak ada kehidupan di muka bumi. Kemudian Allah memberi plafon, wajalana saqfan mahfuzo, wajalana sama saqfan mahfuzo. Saqfan itu plafon, langit-langit. Ya. Artinya langit-langit seperti para, kalau di bumi kita, di rumah kita ada langit-langit, ada para. Kalau tidak ada para, tentu kita akan kena kelilipan terus ya, kena debu, ya, kena apa. Meskipun diberi genteng, tapi debu itu akan molos. Ya. Lalu Allah menciptakan saqfan mahfuzo, melindungi. Tujuannya adalah melindungi manusia, melindungi hambanya agar mereka nikmat ada di dalam bumi. Ya. Anda bisa, para pemirsa bisa membayangkan, ya, bumi itu mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Bayangkan pesawat terbang yang terbang dengan kecepatan 1.000 km per jam. Jika pesawat terbang dengan kecepatan 1.000 km per jam, tidak ada kabinnya, tidak tertutup, maka penumpangnya akan berhamburan. Lalu bumi kita ini mengitari matahari dengan kecepatan sekitar 107.000 km per jam. Bayangkan kalau tidak dilindungi bumi itu dengan plafon. Ya, plafon itu ya langit itu, langit-langit ya, yang sekarang kita kenal dengan nama atmosfer. Tanpa atmosfer kita ketika bumi melesat dengan kecepatan 107.000 km per jam, maka kita akan melesat, akan berhamburan kemana-mana. Kita tidak akan bisa tinggal di atas bumi. Ya. Demikianlah kekuasaan Allah, pengetahuan Allah tentang bagaimana cara Allah menyayangi hambanya, agar hambanya kita juga, yang kita sebagai manusia, agar tentram di atas bumi ini. Ya, maka Allah melindungi hambanya. Jadi dengan adanya langit-langit, maka cahaya dari matahari tidak seluruhnya datang ke bumi, tapi sebagian besar disaring agar hambanya yang di atas bumi dapat hidup tentram dan menikmati semua fadilah-fadilah dan rezeki-rezeki dari Allah. Demikian para pemirsa, sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa syukur. Ya. Jadi kita bukan lagi bersyukur lagi, tapi mari kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur karena Allah terus-menerus pula melindungi kita. Bayangkan seandainya sekarang Allah terus Allah itu melindungi kita 24 jam, ya, tidak pernah berhenti memberikan rezekinya, perlindungannya, barokahnya, fadilahnya. Ya. Terus-menerus Allah memandangi alam semesta ini, termasuk bumi kita. Seandainya saja Allah memalingkan wajahnya, dalam tanda petik ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah memalingkan wajahnya. Tetapi ini hanya perumpamaan. Seandainya saja Allah memalingkan wajahnya sebentar saja, sesaat saja dari alam semesta, ya, Allah berpaling dari alam semesta, maka hancurlah alam semesta ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.